Yang terhormat Bapak Toyib dari BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, yang terhormat Ibu Kabid Pengendalian Penduduk, kemudian yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta sosialisasi dapur sehat atasi stunting Dashat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Balai Penyuluhan Kecamatan Rangkat Barat. Kemudian tidak lupa salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Selanjutnya pada hari ini kita akan mengadakan acara pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui sosialisasi dapur sehat atasi stunting atau Dashat. Baik Bapak Ibu sekalian, kami di sini nanti hanya kita akan berbicara tentang Dashat. Mungkin untuk pertemuan ini kita akan secara umum saja tentang Dashat ini, apa itu Dashat, apa tujuan kita membentuk Dashat ini, kemudian apa-apa saja yang akan kita kerjakan di dalam Dashat itu. Ini nanti akan kita bahas, akan kita paparkan di sini. Semoga bisa menjadi landasan Bapak Ibu sebagai pengurus atau kader Dashat di desanya masing-masing, di kampung KB-nya, di kampung keluarga berkualitas Bapak Ibu nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar saja dari saya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari perwakilan BKKBN Provinsi Riau kepada Bapak Toyib. Jadi persilakan. Terima kasih Pak Inoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya, ridhonya kita bisa berkumpul pada hari ini di Balai Penyuluhan Kecamatan Rangkat Barat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di kampung keluarga berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui sosialisasi dapur sehat atasi stunting. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Heni selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bapak Ibu seluruh peserta pertemuan yang kami hormati, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana BKKBN ditunjuk oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Menindaklanjuti hal ini, BKKBN melakukan tindakan konvergen, di mana salah satunya adalah dengan membentuk Dashat dapur sehat atasi stunting di seluruh kampung KB. Semuanya yang hadir kader Dashat ya Bapak Ibu, sudah tahu semua tugas-tugasnya. Insya Allah nanti hari ini kita belajar bersama bagaimana nanti Dashat, apa tujuannya, apa yang harus kita lakukan. Yang pasti target kita bukan yang stunting ya Bapak Ibu ya, tetapi yang target kita adalah keluarga
keluarga beresiko stunting. Tidak memperpanjang mukadimah karena saya dengar juga tadi sudah lama menunggu kami. Saya akhiri, dibuka dulu Bunda. Baiklah, bersama ini kami buka sosialisasi dapur sehat atasi stunting di Balai Penyuluhan Kampung Keluarga Berkualitas Kecamatan Rengat Barat. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu ini kepada Ibu Nika, persilakan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Soyib sudah membuka acara kita. Selanjutnya kita langsung saja ke acara inti kita pada hari ini, yaitu tentang sosialisasi dapur sehat atasi stunting atau dahsyat. Materi tentang dahsyat ini akan disampaikan oleh Ibu Kabid, Bunda Heni. Pada Bunda Heni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang semuanya, Bu? Dari air jernih? Ada, alhamdulillah. Dari Danau Baru? Dari Redang? Mana? Oh, enggak nampak. Baik, dari mana lagi? Bukit Petani ya? Alhamdulillah. Dari PSG? Oke. Nggak nampak pakai masker. Kalau susah nggak apa-apa, boleh dibuka. Nggak apa-apa. Ya. Kalau ke masker Nanti tak nampak lipstiknya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf barangkali terlambat dari jadwal yang kita tetapkan dulu, karena sebelum ini kami juga melakukan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Siberida. Ya, jadi kami mengundang dari Kecamatan Batang Cinaku, kemudian Batang Gangsal, dan Kecamatan Siberida itu sendiri. Sebenarnya tadi jam setengah 10, jam 9.30 ya, setengah 10 itu sudah harus bisa dilaksanakan. Tapi karena kita menunggu teman-teman dari Batang Gangsal yang agak terlambat, makanya kegiatan jadi terlambat. Kami mohon maaf, mudah-mudahan dalam suasana yang mulai menjelang siang ini tidak ada rasa mengantuk ya, karena kita akan sama-sama berdiskusi tentang apa itu dapur sehat atasi stunting. Karena memang dasar ini sendiri instruksinya untuk membentukannya kemarin adalah bulan Desember tahun 2021. Jadi ada desa-desa yang pada bulan Desember 2021 sudah membentuk, tapi ada juga teman-teman dari beberapa desa Kampung Gapi yang membentuknya pada Januari 2022. Bahkan ada yang baru semalam ya membentuk desa ini, karena memang yang kita laporkan kemarin ke BKKBN Provinsi Riau bahwa dari 30 kampung KB itu baru 25 kampung KB yang sudah membentuk dan mencanangkan dapur sehat atasi stunting. Jadi masih ada 5 lagi kemarin, dan alhamdulillah pada hari ini laporannya mereka sudah membentuk dapur sehat atasi stunting. Jadi memang Bapak Ibu, keberadaan daripada dapur sehat atasi stunting ini adalah merupakan salah satu ikhtiar kita dalam rangka menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Indragiri. Karena memang target kita untuk tahun 2024 ini berada di level 14%. Kalau sekarang kita lebih kurang berada di level 23,95an ya persen, dan tahun 2024 kita harus menurunkan hingga menyentuh level 14%. 2 tahun Bu ya, itu waktu yang tidak terlalu lama, tapi kita harus bergiat. Nah, untuk tahun 2022 ini 10 desa yang termasuk ke dalam lokus stunting dan dia ada di Kampung KB itu ada 2 desa. Yang pertama itu desa Alangkapayang, Kecamatan Rengat Barat. Mana tadi Alangkapayang? Kemudian desa Kampung Tujuh Buah Tangga di Kecamatan Paket Keling. Tapi jangan kecil hati Bu ya.
Lokus ini adalah bukan mengidentifikasikan bahwa di sana terdapat kasus yang tinggi. Cuman barangkali pembiayaan kita hanya bisa mampu untuk 10 lokus stunting. Sementara desa-desa lain, kalau kita lihat di PK 21 itu semuanya ada keluarga yang berisiko stunting. Makanya ada tim TPK, tim pendamping keluarga. Ada yang menjadi tim TPK di sini, Bu? Ada? Tunjuk tangan saja. Iya, nggak apa-apa, tunjuk tangan saja. Jadi nanti bisa sinkron kegiatannya. Jadi sambil ibu nanti melakukan kegiatan pendampingan, tolong sosialisasikan ini juga kepada masyarakat. Baik, saya juga dapat materinya baru semalam. Jadi kita sama-sama belajar. Karena memang belum ada TOT-nya, Pak Jasril ya. Jadi perwakilan BKKBN memang belum ada memanggil kita untuk ini. Kemarin Bunda tolong jadi narasumber ini materinya. Pak Noki tadi pagi ditodong masih meraba-raba juga. Saya juga meraba-raba. Ya, kita sama-sama untuk mencermati ini, sama-sama kita pahami apa sih sebenarnya dapur sehat atasi stunting di Kampung KB. Nah, jadi ini Bu, Ibu tahu kan kalau desanya itu termasuk desa Kampung KB yang diundang ini? Tahu Bu? Ya, nanti nggak tahu pula ya. Masa iya sih? Kalau kebayang desa Kampung KB, nah itu dia kejadian tahun 2019. Ketika saya masuk, Ibu tahu di sini adalah desa Kampung KB? Enggak. Nah, jadi Ibu diundang sebagai apa? Nggak tahu, ya. Alhamdulillah di tahun 2022 sudah tahu bahwa desa Ibu adalah desa Kampung KB. Kalau dulu Kampung KB itu adalah kampung keluarga. Kalau dulu keluarga, iya keluarga berencana. Tapi sekarang dia menjadi keluarga berkualitas. Jadi jangan salah Bu ya. Apa kepanjangan Kampung KB? Kampung Keluarga Berencana. Bukan lagi Bu, tetapi kampung keluarga berkualitas. Apa itu? Satuan wilayah sintetika desa di mana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Jadi kita Bu, ya, kita SDM-nya yang akan ditingkatkan dengan tujuan apa? Untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Makanya harus ada yang namanya integrasi dan konvergensi penyelenggaraan daripada pemberdayaan dan penguatan institusi masyarakat. Jadi semua elemen masyarakat yang ada di sana harus diberdayakan. Kemudian lintas sektoral juga harus lebih diperbanyak. Kalau selama ini mungkin hanya 1-2 dinas dan kantor yang melakukan kegiatan di Kampung KB, diharapkan untuk pembentukan kampung keluarga yang berkualitas ini seluruh dinas badan kantor itu mampu melakukan kegiatannya juga di Kampung KB. Paham ya Bu? Baik. Nah, ini adalah permasalahan stunting dunia. Ya. Ini kita lewatkan saja karena memang kita ketahui bahwa masalah stunting ini adalah bukan hanya masalah di Indonesia, tetapi masalah stunting ini adalah masalah dunia. Nah, ini permasalahan stunting di Indonesia Bu, ya. Jadi sekitar 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal. Oke, kita lewatkan. Nah, ini distribusi stunting per provinsi untuk tahun 2019 ya. Indonesia berada di 27,67%. Baik, nah ini penyebab stunting. Ibu udah tahu stunting ya Bu? Ada yang belum tahu stunting Bu? Saking capeknya stunting jadi bilangnya stunting. Ya. Kenapa? Karena memang BKKBN sendiri adalah ketua daripada penyelenggara penurunan stunting ini. Jadi bosan bilang stunting jadi stunting. Nah, ini penyebab stunting. Jadi ada 4 ya yang menjadi penyebab daripada stunting. Ada praktek pengasuhan yang tidak baik, ya seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. Kemudian 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima MPASI. Jadi ini Bu penyebab stunting. Terbatasnya layanan kesehatan, adanya kurangnya akses ke makanan bergizi, dan kurangnya akses kebersihan dan sanitasi. Jadi ini adalah 4 faktor yang menjadi penyebab daripada stunting yang terjadi di Indonesia. Dapat stunting Bu? Di desa sana ada yang stunting Bu? Belum ya? Kalau tadi kayaknya ada
Di Siberiga ada satu, kemudian di Batang Gangsal ada, tapi baru terindikasi ya, belum stunting. Jadi nanti kalau misalnya di desa Bapak Ibu ya ada yang anak-anak kira-kira terindikasi stunting, segera laporkan, karena kita ada audit kasus stunting, Bu. Jadi jangan menunggu dulu, tolong segera laporkan supaya kita bisa lebih cepat melakukan kegiatan penanganan. Jadi ada dampak stunting, Bu, ya. Stunting itu sendiri adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sudah pernah dengar istilah 1000 HPK, Bu? Ya. Ada yang belum tahu, Bu? Dari mana 1000 itu dihitung, Bu? Dari mana, Bu? Iya, dari terbentuknya ya sampai usia sampai usia 2 tahun. Orang pendek itu stunting, Bu? Orang pendek itu stunting, Bu? Orang stunting pendek, Bu? Orang pendek itu stunting, Bu? Orang stunting itu pendek, Bu? Jangan bingung, Bu, ya. Saya bolak-balik bingung. Nanti ngasih pengetahuan, ih pendek, stunting kamu. Kena gampang nanti sama mama bapaknya, ya. Jadi jelas ya, orang pendek belum tentu stunting. Orang stunting pasti pendek. Itu dia. Paham ya, Bu? Jangan nanti tiba-tiba pendek dia stunting loh, aduh. Langsung kena gaprok dengan bapak bapaknya. Sudah ngasih gizi, anak aku dibilang stunting. Kenapa? Karena salah persepsi ya. Stunting apa? Kerdil. Kan begitu kita enaknya kan, menggampangkan dengan stunting apa? Kerdil. Ada yang stunting. Belum tentu ya, Bu. Ya, tetapi kalau dia stunting pasti dia nah, itu saja. Jadi ada gangguan pertumbuhan, ada hambatan perkembangan kognitif dan motoriknya, kemudian gangguan metabolik pada saat dia dewasa ya. Ini barangkali sudah disampaikan. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Toyib tadi, bahwa ada peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Makanya kita punya RANPASTI, Bu, rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Ibu tahu TPPS desa, Bu? Masuk Ibu di TPPS desa, Bu? Ada yang masuk, Bu? Baik, Ibu, kita lanjut ya. Sepertinya sudah, karena kerja target jam 2 harus segera. Baik, jadi yang disampaikan oleh Pak Toyib tadi, peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, kita punya yang namanya RANPASTI, rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia. Makanya ada TPPS kabupaten, ada TPPS kecamatan, ada TPPS desa. Ibu masuk di TPPS desa, Bu? Tidak. Ada yang masuk. TPKB desa masuk ya di TPPS desa. Jadi ada yang masuk, ada yang tidak. Nah, di bawah TPPS desa itulah adanya tim TPK kita, tim pendamping keluarga. Sudah sosialisasi di sini, Bu? Belum. Hari Sabtu kalau tidak salah ya, melakukan kegiatan. Nah, baik. Jadi dengan adanya dasar inilah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan percepatan penurunan angka stunting. Nah, untuk di Dinas Daldo KB sendiri, dana BOKB itu berada di bidang KS, ya, bidang sebelah. Nah, di sanalah dana BOKB itu diperuntukkan untuk percepatan penurunan angka stunting ini. Enggak usah. Kita masuk ini saja ya, Bu. Apa itu dashat? Jadi bukan dahsyat, Bu. Jangan salah ya, Bu. Nah, apa, Bu, namanya, Bu? Dashat. Nah, dashat. Jangan dahsyat, Bu. Ya, dahsyat lain begitu. Ya. Iya, tapi dashat. Ya, dapur sehat atasi stunting. Jangan salah lagi, Bu. Ya. Apa itu dashat? Ya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang
bagi keluarga berisiko stunting. Jadi yang disampaikan oleh Pak Thoib tadi bahwa konsentrasi kita adalah keluarga yang berisiko stunting, seperti calon pengantin, kemudian bumil, kemudian busui apa Bu? Keluarga kurang mampu, baduta apa Bu? Bawah 2 tahun. Bawah 2 tahun, balita? Bawah 5 tahun. Bukan baduta itu Bu? Balita bawah 2 tahun. Bukan balita itu Bu? Oh, sudah siang, kalau nggak begitu kan? Ya. Iya. Sama kalau Bunda bolak-balik. Ini implan atau IUD? IUD sini. Implan Bu. Sini. Ini implan Bu. Enggak di sini Bu. IUD nggak Bu? Udah paham deh. PLKB Bunda begitu kan? Bingung deh. Implan IUD ya? Nah, ini IUD nggak Bun? Implan sini Bun. Implan sini. Bingung ya Bu? Nah, saking nervousnya takut berhadapan dengan Bunda. Tapi kalau kita sudah paham bolak-balik seperti apa, tetap kita bisa menjelaskan. Begitu juga nanti Bu ketika melakukan kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan KIE. Oh enggak seperti itu kata masyarakatnya. Nah, sesuai dengan aturan begini. Jadi apapun jawaban mereka kita tetap kekeh dengan pendidikan kita karena memang itulah dia penjelasannya. Baik, melalui pemanfaatan sumber daya lokal termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya atau kontribusi dari mitra lainnya. Jadi dasar itu pemberdayaan masyarakat Bu dalam upaya pemenuhan gizi seimbang. Jadi bukan gizi yang banyak Bu, tapi gizi yang seimbang. Paham dengan gizi seimbang Bu? Apa itu Bu? Pak sehat Pak sehat Mas. Jangan seperti saya. Kalau saya memang makannya, kalau nasi saya sedikit Bu. Lauknya yang banyak, bukan ngambil yang banyak, lauknya yang banyak. Ya, kalau ikan ada 2 potong saya bisa ngambil 2 potong. Tapi memang nasinya sedikit. Makanya saya pintar Bu. Kenapa? Karena lebih banyak lauknya daripada nasinya. Banyak makan lauk kata orang ya. Makanya saya pintar kata orang. Iya, jangan piringnya banyak. Kekenyangan nggak bisa berpikir Bu. Ya. Nah ini tujuan khusus pelaksanaan DSET. Ya, menyediakan pangan sehat dan padat gizi untuk masyarakat, khususnya keluarga risiko stunting di kampung keluarga berkualitas. Kemudian mengolah dan mendistribusikan makanan tambahan bernutrisi lengkap kepada keluarga risiko stunting. Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pangan sehat bergizi berbasis sumber daya lokal. Ini tujuan khusus kita, ada 6 Bu. Ya, mendorong munculnya kelompok usaha keluarga atau masyarakat yang berkelanjutan di tingkat lokal dengan tetap memprioritaskan tujuan mendukung penanganan dan pencegahan stunting serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi 6 ini Bu, tujuan daripada pelaksanaan dasar. Ini tadi ada dibentuk sesuai dengan apa Bu? Sesuai dengan apa adanya dasar ini tadi? Implementasi dari apa tadi? Peraturan Menteri nomor. Nah itu dia. Jadi ini ada dasarnya Bu. Jangan nanti pula sibuk aja bentuk ini. Ya, nah inilah dasarnya tadi. Ya, ada dasarnya. Makanya kita melaksanakan pembentukan dasar. Jadi ada tujuannya. Ya, hasil yang diharapkan apa Bu dari pembentukan dasar ini? Yang pertama terpenuhinya gizi pada masyarakat, khususnya anak stunting, bumil, busui dan keluarga risiko stunting. Kemudian yang kedua, diperolehnya pengetahuan dan keterampilan penyiapan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal bagi anak stunting, bumil, busui dan keluarga berisiko stunting. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan keluarga baik melalui penyediaan gizi yang baik untuk keluarga maupun keterlibatan dalam kelompok usaha keluarga masyarakat yang berkelanjutan. Jadi ini Bu, ada 3 hasil yang diharapkan dari kegiatan dapur sehat atasi stunting ini. Nah, sasaran lokasi dan pelaksana. Pelaksananya siapa? Pelaksana adalah pemerintah desa atau kelurahan melalui pengembangan kelembagaan lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan penanganan stunting yang ada di tingkat desa dan sekitarnya. Target sasarannya
Nah, tadi sudah kita jelaskan, target sasaran adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, ya, serta cat ini apa, Bu? Kirain nggak tahu. Ya. Yang menjadi bagian dari keluarga beresiko stunting. Keluarga dan masyarakat pada umumnya di desa yang bersangkutan. Lokasinya di mana, Bu? Ya, desa kelurahan terutama yang jumlah kasus stunting masih tinggi. Setiap desa setidaknya memiliki satu desa di tingkat RW atau posyandu. Ya, karena kita ada 30 kampung KB, jadi cuma 30 kampung KB inilah yang kita bentuk. Seharusnya ini banyak dibentuk, Bu. Tapi karena bidang kita hanya 30 kampung KB, cukuplah 30 kampung KB itu. Dan nanti mudah-mudahan kampung KB yang ada di kecamatan Bapak Ibu akan menjadi pilot project bagi desa-desa lain yang ada di kecamatan Bapak Ibu. Ini model pengelolaan, Bu. Ya, model pengelolaan dari desa itu ada 3. Yang pertama ada sosial, kemudian ada komersial dan sosial komersial. Nah, ini penjelasannya. Sosial, Bu. Ya. Yang sosial itu sebagian besar operasional kegiatannya ditujukan untuk keperluan pemenuhan asupan gizi target sasaran secara sosial. Karakteristik wilayahnya dilaksanakan di wilayah dengan kasus stunting tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, serta akses dan ketersediaan pangan untuk asupan gizi optimalnya rendah. Ya, jadi ini sosial. Maksudnya di sini sosial saya jelaskan ketika pengurus desa ini membuat asupan gizi untuk keluarga beresiko stunting itu diserahkan secara gratis. Secara gratis, Bu. Ya, makanya sifatnya dia sosial. Kalau yang sosial, kalau yang komersil ya, komersil itu, nah kriterianya dilaksanakan di wilayah dengan kasus stunting rendah, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat baik, serta akses dan ketersediaan pangan untuk asupan gizi optimal baik. Jadi kalau yang komersil ini, Bu, kegiatan pemenuhan ya gizi keluarga beresiko stunting itu ini dijual. Ya, misalnya nanti ada contohnya, ibu membuat bubur ayam ya untuk balita dan lain sebagainya. Kemudian ibu jual kepada masyarakat. Nah, ini yang komersilnya, Bu. Dasar yang sifatnya komersil. Tapi yang sifatnya sosial tadi, kita memenuhi kebutuhan gizi diberikan secara gratis atau cuma-cuma. Nah, syaratnya ada tadi ya, berada di daerah kasus stunting yang tinggi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Kemudian kalau sosial dan komersil, nah ini campurannya, Bu, ya. Bagi keluarga yang masyarakat penghasilannya rendah, itu dia diberikan gratis, tetapi kalau sudah tingkat kesejahteraannya itu tinggi, dia membeli. Nah, inilah yang dimaksud dengan model daripada desa itu sendiri. Jadi model ada 3, ada sosial, ada komersil, dan ada campuran. Jadi nanti terserah mekanismenya ibu di desa masing-masing. Kalau ibu merasa bahwa di sana masyarakatnya sudah cukup tinggi tingkat kesejahteraannya, boleh ini komersil. Tapi kalau misalnya kita lihat masyarakat yang keluarga beresiko stunting ini adalah masyarakat yang banyak tidak punya ya, dalam artian kesejahteraannya rendah, kita bolehlah melakukan kegiatan secara sosial. Karena perlu kita ingat, Bu, bahwa keluarga beresiko stunting ini tidak hanya bagi keluarga yang kesejahteraannya rendah. Terkadang ada juga yang kesejahteraannya tinggi, justru anaknya terindikasi stunting. Kenapa? Karena tadi itu, Bu, ada 4 ya, ada 4 dimensi tadi faktor pemicu stunting. Ya, barangkali mungkin pola asuhnya ya, Bu, yang tidak baik. Karena dia ibu wanita karir seperti saya, udah anak disumpal aja dengan makanan Indomie aja lah, sudah lah, yang penting kenyang. Ya, banyak kan sih kayak, ya kan, Bu, kita tidak tahu asupan gizinya nanti seperti apa. Atau mungkin makanan cepat saji yang lainnya. Dan kalau menurut kita mungkin bergizi tinggi, tetapi ternyata mungkin lemaknya yang banyak dan lain sebagainya. Jadi jangan kita beranggapan bahwa keluarga yang sudah sejahtera, keluarga yang memiliki penghasilan yang tinggi
tidak bisa terkena stunting. Ya. Nah justru sebaliknya, tidak pun kita berpenghasilan tinggi, yang berpenghasilan rendah pun terkadang mampu menghasilkan anak-anak yang sehat dan memiliki gizi yang tinggi. Jadi ada seorang ibu yang menamakan kafenya itu dengan Baby Cafe. Ya, dia menjajakan makanan sehat bagi bayi usia di bawah 1 tahun. Awalnya menyiapkan 1 termos bubur bayi, sekarang jumlahnya meningkat menjadi 5 termos atau setara 4 kg beras atau sekitar 200 cup per hari. Tidak semata-mata menjual bubur untuk kepentingan bisnis, ada juga konseling dan cooking class untuk ibu-ibu balita. Nah ini tadi Bu, ya yang saya maksud dengan komersil tadi. Jadi dia membuat bubur, awalnya 1 termos, sekarang sudah menjadi 5 termos, 4 kilogram beras. Nah ini kan bisa jadi penghasilan buat kita. Itulah tadi salah satunya adalah meningkatkan pendapatan tadi. Tujuan daripada pembentukan dahsyat yang sudah saya jelaskan. Ada di sini yang punya warung Bu, kedai? Enggak ada? Enggak ada atau ada Bu? Oh, enggak ada. Ada enggak Bu? Enggak. Oh, ya, kalau ada ini mungkin bisa jadi inspirasi. Kita merasa bahwa di sekitar rumah kita ada keluarga yang barangkali berisiko stunting, mungkin kita bisa membantu dengan cara-cara seperti ini. Ini pemangku kepentingannya Bu, ya. Jadi ada masyarakat, keluarga berisiko stunting, dan masyarakat penerima dan pelaksana dahsyat. Kemudian ada kader penggerak masyarakat KPM. Ada di sini yang jadi anggota KPM Bu? Di desanya? Nggak ada? Ada? Nggak ada. Pemerintah pusat, Pemda dan petugas seperti kami, dunia usaha, ya, seperti perusahaan dan juga perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan dalam hal pendidikan gizi kepada masyarakat dan pengelolaan dahsyat. Nah, ini tahap kegiatannya, identifikasi masalah, nggak usah. Nah ini Bu, pasti ini tadi yang ditunggu-tunggu, ya kan? Kita membentuk Pokja Kampung KB di Kampung KB, ya. Kita membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB. Sekarang ada dahsyat lagi, dashat, ya, dashat. Dari mana dananya? Ya, yang pertama itu dari anggaran desa. Ada yang jadi perangkat desa Bu di sini? Operator di desa ada? Nggak ada. Nah kalau ada kan tinggal mencolek-colek Pak Kades ya Bu, bagaimana supaya ya bisa didanai ya kegiatan ini. Bisa ya Mbak? Mbak dari? Oh Bukit Betaling. Nanti minta tolong bilang saja Bunda Heni suruh dana ini sama si Windra ya. Kalau di Rengat Barat insya Allah kades-kadesnya kenal. Di apa? Pak Edi Muzakirin ya. Ya, Kepayang juga kenal sama Bunda. Yang di Jernih juga. Redang apalagi, colek-colek aja. Coleknya lewat Ibu. Kenapa? Karena ketua tim penggerak PKK desa itu ketua TPPS desa Bu. Ketua TPPS desa juga bertanggung jawab dalam upaya penurunan angka stunting. Iya. Jadi nggak usah Pak Kadesnya lah kan, nanti takut pula ibunya cemburu. Lewat ibunya saja lah colek-coleknya Bu ya. Bagaimana supaya bisa kita didanai? Tidak banyak lah Bu, nggak sampai ratusan juta, miliaran tidak. Ya minimal ada. Kalau selama ini barangkali memang kan sudah dianggarkan untuk posyandu ya Bu. Nah kalau untuk posyandu barangkali kan untuk orang-orang yang terdata di posyandu ya Bu. Baik itu balitanya ya. Tapi kan kalau yang seperti Catin itu kan tidak terdata di posyandu. Nah bagaimana kita juga bisa mencukupi kebutuhan gizinya melalui anggaran desa. Ada yang belum dianggarkan Bu dana desanya untuk kegiatan di posyandu? Sudah semua? Bukit Betaling sudah? Ibu pernah ke posyandu? Nggak tahu? Oh nggak tahu. PSG sudah ya? Sudah ya? Rendang sudah kayaknya. Rendang?
Donor baru sudah ya? Kalau kepayang sudah? Ada anggaran untuk itu? Posyandu masih libur? Oh, buburnya masih beli. Apa untuk balita gitu? Siapa yang beli? Ibu balitanya. Dari yang posyandu itu hadir. Oh, dia membeli, kita berjualan gitu. Oh, begitu. Jadi nanti uang yang dapat baru kita putar lagi. Dari dana desa belum? Ya, padahal kalau tidak salah itu sudah harus dianggarkan ya melalui dana desa. Nanti dibicarakan saja lagi baik-baik ya. Nanti lewat Mbak Siska ya. Sekarang Bayu. Nah, nanti lewat Bayu koordinasi juga dengan pendamping desa, pendamping lokal desa. Di sana siapa kemarin ya? Yang gendut-gendut. Aja lewat Bu Ayun. Nah, nanti koordinasikan karena setiap desa rata-rata sudah menganggarkan untuk itu ya, makanan tambahan ya seperti pembelian kacang hijau ya, kemudian telur mungkin, kemudian juga ada pemberian susu ya, biskuit. Jadi desa-desa lain mungkin nanti ngalang kepayang Yang paling kalau dapat itu Bunda bantuannya biskuit dengan dari dinas kesehatan. Nah, kalau dari kita sendiri kan memang seharusnya dianggarkan. Alat-alat ukurnya Bu sudah dibeli? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Jadi kan kita bisa mengukur anak lah. Oh, udah dianggarkan. Iya, alhamdulillah. Karena kemarin tahun semalam waktu Bunda turun juga udah disampaikan ke Pak Kades ya, bahwa setiap desa memang harus membeli itu alat-alat ukur karena memang itu wajib. Apalagi kita sekarang fokusnya di stunting. Ya tolong nanti berkoordinasi saja Mbak Ayu. Kalau tidak lewat Pak Kades, mungkin lewat sekdesnya bisa. Bagaimana mereka bisa nanti diberi. Posyandunya ada berapa di sana Bu? Satu. Nah, satu. Ada yang 3, 4 iya ya. Semangat saja ya Bu, semangat saja. Ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan meridoi. Dulu di Kuartan Babu itu Bu, tempat posyandunya itu apa ya namanya, kayak pos hansip ya, tapi sudah nggak dipakai lagi. Kalau pagi sampai sore itu tempat mangkalnya kambing Bu ya. Jadi kalau bulan depan kita mau posyandu, baru kita bersihkan kayu-kayu kambingnya ya. Ya waktu itu di Kuartan Babu, karena kebetulan kan saya suaminya orang Kuartan Babu. Jadi kemudian akhirnya inisiatif dari suami kita bikinkan posyandu Bu. Kita bikinkan posyandu, akhirnya mereka pindah di tempat saya. Saya pindah ke Rengat, kemudian dengan Pak Kades yang semalam ya, itu akhirnya dibuatkan posyandu yang permanen memang dari dana desa untuk posyandu. Kalau dulu ini sekarang Bunda apa yang di bekas dari desa yang lama. Tapi itu tadi sebulan sekali makanya. Yang puskesmas mantan pustu itu kosong ya? Ada, cuman untuk pustu itu mau udah. Jadi nggak salah ya kalau di sana ada stunting ya. Sedih ya Bu, tapi semangat saja lah ya. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya nanti. Nah, baik, jadi selain dari anggaran dana desa Bu, kita juga bisa dari CSR. Kalau nanti di sana ada perusahaan tuh punya CSR Bu ya. CSR ini adalah bantuan sebetulnya ya dari perusahaan dengan tujuan untuk pemberdayaan di masyarakat sekitar perusahaan. Di Bukit Betaling ada perusahaan Bu, Inekda. Nah, Inekda itulah kemarin yang memberikan bantuan. Nah, bisik-bisiklah sama manajernya Bu ya, supaya mereka bisa memberikan ya minimal seperti yang di Lala ya, perkebunan Sungai Pare itu Inekda juga kalau tidak salah. Ya, udah juga. Jalan juga dari BKM bidang keluarga lansia. Apa diberikan? Proposal untuk bikin acara kemarin bulan Februari. Alhamdulillah cair. Untuk bantu konsumsi. Nah sekarang Bu, karena stunting itu kita konsentrasinya di BKB dan PIKR, BKR dan BKD ya. Nah jadi
kalau dasar ini kan pemenuhan gizi. Nah kemarin yang dia lakukan adalah pemberian bantuan bibit kan. Nah, sekaligus tempat pembuatan kolam dari terpal di perkebunan Sungai Pare ya. Nah mudah-mudahan nanti bisa minta juga biar kecipratan. Iya, alhamdulillah, mohonlah ya supaya nanti ini bisa kita ekspos di TPPS Kabupaten bahwa memang perusahaan-perusahaan juga memiliki kepedulian terhadap upaya penurunan stunting khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Ada lagi Bu desanya yang ada perusahaan? Nggak ada ya? Cuman di ini. PSG nggak ada ya? Jauh, pinggir sungai. Ya. Nah kemudian ada modal sendiri secara gotong royong. Ini yang saya maksud dengan swadaya tadi Bu. Ya, jadi kan kalau di Kampung KB ada Pokja Kampung KB. Salah satunya seksinya ada seksi kasih sayang. Kemarin kan juga sudah disampaikan ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di seksi tersebut. Salah satunya adalah kemarin saya usulkan ada jempitan beras, ada jempitan ya kacang hijau, jempitan telur ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di Pekanbaru melalui Mbak Sri itu PKB-nya. Ya, di sana mereka melakukan kegiatan jempitan telur, kemudian iuran uang 2.000. Uang 2.000 daripada diserak-serak kan uang 2.000 kan nah itu dikumpulkan setiap bulannya. Nah itulah mereka buat masakan apa untuk pemenuhan gizi bagi keluarga beresiko stunting. Kalau tadi di Kecamatan Siberida itu ada desa Bukit Meranti namanya, dia tadi menyatakan bahwa mereka sanggup melaksanakan kegiatan ini 1 minggu sekali. Nah, sedangkan yang Mbak Sri di Pekanbaru itu mereka melakukan 1 bulan sekali. Kenapa? Karena dananya baru terkumpul ya 2.000, mungkin setiap minggu atau setiap 2 hari sekali ada 2.000 gitu. Nah dikumpulkan baru mereka membuat makanan-makanan ini. Ini mungkin salah satu alternatif yang nanti bisa Bapak Ibu buat di kampungnya masing-masing. Ya. Kalau nggak 2.000, 2.000 lah. Ya. Koin lah. Kalau nggak ada 500 lah Pak Jasril. Ya, 500 lah. Pak Jasril ini kan toke juga nih ya. Dicolek-colek Bu PSG. Nah, beliau penanggung jawab Kampung KB di sana. Colek-colek Pak gitu ya. Pak bulan ini kami mau bikin misalnya bikin sop daging Pak, tolong dong daging ayam ada 5 kilo misalnya. Ya Bu, nanti kita olah dengan pangan lokal yang ada di sana, ada sup. Nah, kita kan tahu keluarga-keluarga yang kurang mampu yang barangkali beresiko stunting sesuai data di PK21 yang sudah diserahkan melalui tim TPK kita. Nah, Ibu bisa lihat di sana, bisa kita berikan. Kalau kita lakukan ini secara bersama-sama nggak berat Bu. Tapi kalau mikir, aduh 5 kilo ayam ini udah berapa nih? 1 kilo 45 kali 5. Belum wortelnya lagi Bu. Belum ininya. Waduh, 250 berat Bu. 250 kalau kita kali aja dengan 50 orang berapa? Ya kan Bu, nggak berat. Nah begitu maksudnya. Jadi pekerjaan dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang barangkali beresiko stunting itu akan lebih mudah dibanding kalau kita mikir sendiri. Ya. Kemudian dari APBD atau APBN. Kalau kami kan ini kegiatan dari APBN dan dari AK. Sifatnya kami hanya melakukan kegiatan yang KIE, komunikasi, informasi, edukasi kepada Bapak Ibu. Kalau untuk pendanaan kami tidak punya Bu, ya makanya dana dari dana desa maupun dari CSR maupun dari dana swadaya masyarakat dari BUMDes juga bisa. Kalau nanti ada keuntungan-keuntungan yang didapat dari BUMDes, nah barangkali kita bisa mintanya di sana. Sudah ada yang berjalan BUMDesnya Bu? Macet. Sedih saya Bu, saya emaknya BUMDes dulu. Sebelum jadinya emak KB saya emak BUMDes. Macet ya? Saya tahu kalau kasus desa ini. Ya, saya tahu. Jadi sebetulnya BUMDes ini bisa kita berdayakan ya, karena memang sangat potensial untuk membantu daripada kesejahteraan masyarakat. Mungkin barangkali permodalan bisa mereka lakukan, tetapi mungkin jalannya agak terseok-seok sekarang ya. Mudah-mudahan kedepannya BUMDes bisa lebih maju, bisa membiayai kegiatan kita ini.
Ini identifikasi masalah dan potensi ya. Naik ke atas lagi. Nah ini Bu, ini kebutuhan gizi harian. Ya, saya bukan pakar gizi ya, tapi barangkali mungkin Ibu sudah bisa membaca makanan pokok kita apa ya. Kemudian sayur-sayurnya, lauk pauknya, buah-buahan. Ini yang dimaksud tadi dengan gizi yang seimbang. Ya, jadi bukan gizi yang banyak Bu, tapi gizi yang seimbang. Nanti kalau gizinya banyak seperti saya Bu, ya seperti Mbak yang di belakang. Tapi gak usah malu Mbak, saya aja nggak minder kok. Ya, saya nggak minder, karena kita cantik kan Mbak ya, lebih seksi. Menyenangkan diri Bu. Kalau kita tidak menyenangkan diri nanti jadinya apa ya? Stres ya Bu. Nah ini juga cantik kok. Walaupun agak-agak ya. Nanti kita berfoto Bu ya, yang badan-badannya subur. Dikumpulkan nanti. Pasti kita cantik. Ya Bu. Nah jadi ini kebutuhan gizi harian ya. Nah ini ada pengolahan. Nah Ibu lebih paham lah ya. Ibu rumah tangga Bu? Ya. Ada yang bekerja? Ada Bu? Ada yang bidan? Ada? Mana yang bidan? Ya, tunjuk tangan saja Bu. Mas Toyib mau kenalan sama bidan desa. Ya. Tapi mau disuntik nggak bisa lagi itu. Udah kelewatan. Ya jadi ini Bu, ada direbus, ada ditumis, ya, ada dikukus, digoreng, ada dipanggang, dibakar. Definisinya pasti Ibu sudah tahu karena Ibu adalah ibu rumah tangga. Saya juga kok Bu, saya paham ini. Ya, jangan dikira wanita karir tidak bisa masak Bu. Saya insya Allah bisa masak. Ya, mantap. Pak Jasri sudah pernah makan masakan Bunda. Nah ini contoh menu sehat Bu ya. Ada sayur sop, ada semur hati ayam. Bisa ya Bu bikinnya? Sudah pernah Bu? Ada yang belum tahu Bu semur? Ayam kecap lah Bu, kalau nggak tahu semur ayam kecap bahasa sekarang. Ya, dimasukkan aja Bu, pakai bawang putih, dikasih merica, siram air, kasih kecap, semur lah dia. Ya Bu, nanti kalau ditambah pernik-pernik lagi ya, ya kan? Nah, dikasih apa cengkeh biar dia agak bau-bau apa harum sedikit, kasih kayu manis, kasih tomat, masukkan, kasih daun sabang pre, hidangkan. Itu ya Bu. Nah ini menu sehat. Nah biasanya kalau menu sehat ini kan jangan banyak-banyak MSG-nya. Tapi saya kalau nggak makan MSG nggak enak Bu, nggak bisa makan ya Bu, nggak ada rasanya. Iya. Tapi kalau orang sekarang itu, adik saya kan dua, satu bidan, satu perawat. Jadi kalau Mami jangan ini, ya udah bawa balik aja anaknya makan di rumah sendiri, ya kan? Iya. Tapi kalau di Mami masak dong ini habis dimasak. Kenapa? Karena enak. Dan kita juga tahu ya Bu, maksud masak nggak mungkin lah micinnya itu yang 500 gram sekali kita masukkan ya. Kan kita bisa mencicipi. Nah, bukan berarti kita tidak boleh, tetapi sesuaikan dengan jenis dan kebutuhannya. Baik, kemudian ada sayur bening bayam. Ada yang nggak suka bayam Bu? Yang kolesterol katanya nggak boleh makan bayam ya? Iya, asam urat. Oh, kalau saya asam urat nggak, asam urat saya makan aja. Karena enak ya Bu, seger rasanya. Ya, ada udang goreng mentega. Nah ini agak berat Bu, udang gorengnya agak berat. Kenapa? Uangnya juga berat nih ya. Kalau ya kolesterol juga katanya. Ya, tapi makannya jangan banyak-banyak Mbak Ayu. Makannya satu piring ya pula kolesterol ya. Tapi kalau 2-3 potong kan nggak sampai segitu. Nah itulah gizi yang banyak tadi, ya kan Bu? Makan udang goreng menteganya satu piring Pak Jasri. Padahal kan harusnya 2-3 potong saja cukup. Cuman ini agak berat di ongkosnya juga. Tapi enak. Enak. Nah ini keripik bayam. Sudah ada yang pernah bikin Bu? Sudah? Tapi nggak enak buatan Ibu. Karena belum sampai ke Bunda, jadi Bunda belum cicipin, jadi nggak enak gitu. Iya, kalau sudah dikirim ke Bunda, sudah Bunda cicip, baru Bunda bisa mengatakan enak tidaknya kan. Oh ini enak. Kalau sekarang Bunda sampaikan nggak enak, karena belum sampai. Nah ini es loli alpukat, apa pula ini jenisnya ini? Kayak es krim kayaknya ya.
Pernah Ibu bikin es krim sendiri, Bu? Pernah, Bu? Bisa, Bu? Di blender? Oh, yang langsung jadi ya, Bu? Yang pondan ya, kalau nggak salah. Pondan nanti di blender langsung. Oh, iya. Kalau saya enggak lah, Bu, saya beli saja. Ya. Bukan nggak mau bikin, Bu. Ya, lama nunggunya. Cuma kepunan kalau orang Jawa. Mau kepengen saiki baru harus digawe. Berbuka kulkas, ya mau nggak paham. Ya, makannya baru besok ya, Mbak. Padahal kita kepengennya hari ini, ya udah beli di Indomaret saja. Ya, nah ini kita lihat di alpukatnya. Alpukatnya ini kan mengandung gizi yang tinggi. Ya. Nah, ini formulir data dasyat. Jadi bagi kita di Kampung KB itu ada website Kampung KB online. Ya, mungkin yang Mbak Asni tahu ya, karena juga pengurus daripada Pokja Kampung KB, PPKBD juga, PPKBD juga di sana. Nah, jadi nanti ini akan kita printkan, kita akan sampaikan kepada teman-teman di 30 Kampung KB yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu untuk membuat ataupun mengisi daripada formulir data ini. Ya, nah ini ada beberapa formulir yang harus nanti diisi ya, dan nanti diintervensinya ke dalam website Kampung KB yang lain. Jadi nanti supaya, nah ini dia. Sudah kita ajarin kan kemarin ya, Mbak Asni ya, di Pokja Kampung KB ya, tentang bagaimana kita login di aplikasi website Kampung KB online. Jadi nanti kalau lupa lagi ya silahkan berkoordinasi dengan Anggi ya, karena untuk website Kampung KB online kemarin kita serahkan kepada Anggi. Anggi itu PKP P3K Kecamatan Kuala Cinaku. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan beliau kalau nanti ternyata ada kendala-kendala dalam melakukan kegiatan penginputan ini. Ini ada semua. Jadi nanti bisa Bapak Ibu ambil materinya, tinggal klik-klik saja, gampang ya, nggak perlu harus yang ahli IT ini, kan Ibu aja paham itu cara buka Facebook, TikTok juga paham ya Bu. Nah, apalagi ini ya, ini kan tinggal klik-klik saja, ikuti petunjuknya, insya Allah sudah bisa kita masukkan. Nah ini dia, semuanya ada di sini, tinggal lagi kemauan dan kemampuan Ibu untuk melakukan penginputan ini. Selesai Bu? Gak banyak kan Bu? Ngantuk Bu? Mau nyanyi Bu? Oh lapar. Kami pun harus bergerak. Ternyata tidak sanggup diganjal dengan snack ya. Dengan nasi. Baiklah. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sekedar informasi awal karena nanti insya Allah di bulan depan kami akan melakukan kegiatan sosialisasi ini ke desa-desa Kampung KB ya. Jadi insya Allah kalau berpanjang kita ketemu lagi bulan depan ya, di 20 ya, di 20 Kampung KB terlebih dahulu. Nanti bulan depannya baru 20 Kampung KB lagi. Yang pasti kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pokok yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus dasyat di Kampung KB, karena diharapkan dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu memahami ya tentang pentingnya keberadaan dapur sehat dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Indragiri Hulu. Kita tunjukkan kinerja kita Bapak Ibu ya, bekerja sama dengan tim pendamping keluarga karena data-datanya di sana, dan dengan adanya updating data yang nantinya kita lakukan, kita bisa mendapatkan data-data yang konkret dan valid tentang berapa sebenarnya kasus stunting yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Pesan saya tadi Bu, kalau nanti ada indikasi bayi kita yang mungkin ke arah stunting, segera laporkan. Bekerja sama dengan puskesmas, melaporkan melalui TPPS desa, TPPS kecamatan, dan kepada kami di TPPS kabupaten. Karena untuk sekretariat daripada TPPS kabupaten itu sendiri berada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Indragiri Timur. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kamit yang telah menyampaikan materi tentang dashar. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian mengerti apa itu dashar, kemudian apa tujuan dibentuknya dashar, dan apa kira-kira kegiatan yang bisa kita laksanakan di dashar itu, dapur sehat atasi stunting. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mungkin ada, kita lanjutkan saja mungkin diskusi sedikit. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Pada forum ini kita mungkin dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Kalau enggak pas. Ya, gimana Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Pas. Ya, memang udah kelamaan menunggu ya. Ada Pak Toyo, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Cukup. Pas. Nah, juga baik. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin kalau seandainya nanti mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau apa, kami mungkin pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lagi datang lagi ke kampung keluarga berkualitas masing-masing. Nanti insya Allah mungkin kita perdalam lagi di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan acara pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB. Baik, acara sosialisasi kita tentang dapur sehat atasi stunting ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.